Cerita perantau Padang berhasil meninggalkan Jakarta hari pertama larangan mudik. Yani Fitri, 35, seorang perantau, berhasil meninggalkan Jakarta menuju Padang, Sumatera Barat. Pada hari pertama penerapan larangan mudik, Jumat, tanggal 24 April tahun 2020. Jika gagal, ia tidak tahu bagaimana bertahan hidup di ibu kota di tengah pandemi COVID-19. Yani sempat bercerita kisahnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sebelum bertolak ke Padang. Yani berasal dari Padang, bekerja sebagai manajer penyanyi Minang. Ia biasa berpergian antar provinsi dan kota. Kendati demikian, imbas pandemi COVID-19 di Indonesia, sejumlah acara pun dibatalkan dan hal ini berdampak pada penghasilannya. Aku mau pulang ke Padang karena memang orang tuaku di sana. Kerjaanku manajer penyanyi Minang dan kebetulan kemarin itu lagi ada promo film. Dari 18 kota. Kita baru datangi 2 kota dan sisanya di-cancel, ceritanya kepada tribunjakarta.com, Jumat. Selama di Jakarta, ia menyewa kamar kos dan bertahan hidup selama 2 bulan dari uang simpannya. Aku sempat mikir dalam hati separah apa situasi ini dan ternyata memang seperti ini. Akhirnya 2 bulan di kosan pakai uang simpanan aja, katanya. Ibaratnya ini uang buat orang tua malahan dipakai untuk bertahan hidup di Jakarta, lanjutnya. Akhirnya, Yani memilih untuk pulang ke Padang menjelang awal Ramadan. Ia memutuskan pulang karena uang simpanannya sudah menipis. Akhirnya aku pesan tiket ke Padang naik maskapai Batik Air dan dapat penerbangan pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Waktu itu aku pesan tiket hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020, ungkapnya. Awalnya, Yani sudah merasa lega karena pemesan tiket melalui travel sudah disetujui. Namun, pada Kamis, tanggal 23 April tahun 2020, ia merasa was-was usai membaca berita terkait Peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441H. Pasal 19 Permenhub menyebutkan larangan sementara penggunaan transportasi udara untuk setiap warga negara termasuk maskapai penerbangan komersial maupun pesawat pribadi. Dalam pasal tersebut disebutkan, transportasi udara tidak diperbolehkan menuju wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan atau yang sudah ditetapkan sebagai zona merah COVID-19. Di situ sudah mulai ragu. Hati saya ragu karena katanya mulai hari ini pukul 0 waktu Indonesia Barat tak boleh melakukan penerbangan penumpang, katanya. Di situ aku langsung mikir. Kalau nggak bisa pulang berarti aku mati kelaparan di Jakarta. Sebab aku sudah nggak ada uang simpanan sama sekali, ungkapnya. Ditambah hari ini kosan terakhir. Saya makanya sudah ragu. Kalau gagal berangkat, siapa yang mau nanggung hidup saya, tambah dia. Akhirnya hari yang ditunggunya pun tiba. Ia mengaku tak bisa tidur usai sahur hari pertama. Ia mulai mencari informasi bagaimana kondisi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Yani kemudian memilih untuk berangkat ke bandara lebih cepat. Dari di kosan saya sudah tanya teman soal Bandara Suta ada penerbangan atau enggak. Makanya, ini saya berangkat lebih awal, lanjutnya. Sesampainya di lokasi, raut wajah Yani terlihat gusar. Sambil membawa barang bawaannya, ia bertanya ke pusat informasi dan sejumlah petugas untuk kepastian keberangkatannya hari ini. Tadi nanya, tapi masih disuruh tunggu. Alhamdulillah ada kabar baik dan saya sudah bisa lakukan check-in tiket, katanya. Yani mengatakan,
Keluarganya di Padang sudah menyiapkan ruangan untuk dirinya melakukan karantina mandiri selama 14 hari sesuai protokol kesehatan. Jadi di sana sudah disiapkan kamar. Saya akan karantina mandiri selama 14 hari dan ada persyaratan yang sudah disiapkan, ungkapnya. Kamar yang disiapkan oleh keluarga Yani ialah kamar paling depan dengan sirkulasi udara lebih baik. Keluarga di kamar belakang dan kamar saya di depan. Jadi kalau mau berjemur saya bisa keluar lewat jendela, katanya. Ia dan keluarganya juga sudah membuat aturan detail bagaimana hidupnya selama 14 hari di rumah. Begitu tiba di depan rumah, Yani akan memberikan pesan ke keluarganya. Hal ini agar keluarganya segera menuju kamar belakang dan ia masuk ke rumah. Jadi barang ditinggal di depan. Saya masuk ke kamar. Pas saya di kamar baru mereka keluar, katanya. Peraturan kedua yang disepakati dengan keluarganya ialah tak keluar kamar sampai 14 hari. Sehingga untuk cucian kotor, makan sahur, dan berbuka akan diantarkan oleh orang tuanya. Jadi kata orang tua kalau ada kain kotor taruh aja di depan. Nanti kalau makanan ditaruh di depan pintu, ucapnya. Setelah orang tua saya ketuk pintu, 5 menit kemudian saya baru ambil, tambah dia.